akhirnya memang bangke itu tidak bisa disimpan, ya. Seperti apapun bangke itu disimpan, pasti akan tercium juga, teman-teman. Baik kepolisian, sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar Cidahu. Gila kali Kapolsek ya? Kok ngomong kayak gitu? Ternyata pernyataan Kapolsek yang sangat tidak pantas itu sudah dilaporkan oleh para kuasa hukum dari korban persekusi di Sukabumi. Gua sedang bersama Bang Subadrian Nuka dan Bang Sten Siahaan. Jadi Pak Kapolsek ini sudah dilaporkan ke... Ya, jadi kami hari Senin kemarin tanggal 14 Juli 2025 telah melaporkan Kapolsek Cidahu Polres Sukabumi ke Divisi Propam Mabes Polri karena menurut kami tindakan Kapolsek pada saat itu tidak profesional dan ada kata-kata kurang pantas. Contohnya, atas nama undang-undang tempat ini akan saya tutup karena mereka telah menggunakan tempat ini di luar daripada agama kita. Ini menurut kami tidak pantas seorang Kapolsek, seorang pejabat Polri mengucapkan seperti itu. Itu udah diskriminasi SARA itu, Bang. Jelas sekali. Kami menduga, jangan-jangan beliau otaknya gitu loh. Kami menduga, boleh dong menduga, karena ini patut diselidiki. Makanya dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Bang Sten Siahaan izin, kalau terbukti bersalah Pak Kapolsek ini, apa hukumannya? Paling berat ya bisa di PTDH alias dipecat dan bisa diproses pidana karena ini bisa menyangkut ke penistaan agama. Dan kami menghimbau untuk Pak Kadif Propam untuk segera menonaktifkan Pak Kapolsek biar pemeriksaan ini berjalan dengan netral. Pak Kapolri, kami tunggu keberanian Bapak untuk menindak oknum-oknum yang terlibat. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Kepala Desa Singkilka, ya, Kecamatan Cidahu yang terjadi intoleransi di sana, yaitu pengerusakan villa dan pembubaran kegiatan retreat anak-anak di bawah umur tentunya, teman-teman sekalian, yang kemudian mereka barbar, mereka merusak properti, yaitu villa tersebut, kaca, pagar, dan lain sebagainya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah salib, di mana salib itu sendiri simbol agama Kristen, itu digunakan untuk memecahkan segala sesuatunya di situ, dan salib itu dibawa keluar lalu dibuang menurut informasi. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik. Kalau kita lihat di cuplikan tadi, kepala desanya itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Pada waktu itu, dia itu terus membela diri, terus minta supaya yang 7 orang tersangka yang sudah ditangkap dan sebagainya itu dibebaskan, ya kan? Lalu dia minta supaya daerahnya tetap aman, yaitu harapannya karena itu bukan intoleran, itu spontanitas, kata Ibu RT juga. Ya, jadi teman-teman sekalian, ternyata ini sudah terskenario. Ini sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan kita melihat tadi ada cuplikan Kapolsek Cidahu. Ya, Pak Slamet tapi otaknya nggak Slamet. Nah, Anda menjadi seorang polisi, seharusnya Anda belajar Bhinneka Tunggal Ika. Anda menjadi seorang polisi, harusnya Anda belajar tentang tugas Anda. Apakah Anda hanya untuk menjadi polisi hanya untuk Islam, atau Anda menjadi polisi untuk Kristen dan semua agama yang ada. Tapi kalau kita melihat di dalam video tadi dicuplikan, ini jelas ya bahwa dia sendiri atas nama undang-undang kami tutup itu, ya, karena villa itu sudah digunakan, ya, untuk beribadah di luar agama kita. Kami tidak mengizinkan, ya, agama lain mengotorin lingkungan kita. Wah, ya, ketok kepalanya ini. Teman-teman sekalian, nih kalau mungkin saya atasannya, saya ketok kepalanya dulu. Ya, kenapa? Kenapa saya harus begitu, teman-teman? Ini orang nggak beres. Negara ini menjamin kebebasan untuk beragama, beribadah, berdoa. Tidak harus dapat izin. Yang dapat izin itu ketika membangun rumah ibadah. Kalau orang Kristen beribadah di rumah, sama seperti Anda sholat di rumah Anda. Orang Kristen tidak buat ibadah yang menghalangi kemudian ke fasilitas umum, ya, kegiatan-kegiatan umum seperti yang kalian lakukan biasanya. Sholat di jalanan, ya, berbaris itu di tengah-tengah jalan dan segala macam. Di lorong-lorong rumah dan segala macam, kalian buat. Orang Kristen tidak melakukan itu. Yang dilakukan mereka ibadah di rumah, jelas-jelas itu retreat. Kenapa kalian kemudian bubarkan? Nah, jadi teman-teman sekalian, kepala desa sudah diamankan. 8 orang yang tersangka pada waktu itu juga yang kemudian istrinya menangis-nangis. Minta beras sama sama gubernur, yang Kang Deddy Mulyadi. Ini lucu dan memalukan. RT-nya juga, iya, tapi ini kan terjadi spontanitas, Pak. Anak-anak itu kan tidak tahu seperti itu. Gimana spontanitas? Itu sudah jelas-jelas sudah diatur oleh kepala desa, oleh polsek, oleh tokoh agama di sana, dan masyarakat sekitar yang tentu saja itu punya otak harusnya. Tapi sebaliknya, tidak punya otak.
Jadi teman-teman sekalian, kalau seorang polsek saja, seorang pemerintah, aparat kepolisian, ini melakukan tindakan-tindakan seperti ini, bagaimana negara ini? Ya, ini sudah dibungkus dengan, waduh, rapi sekali. Kita melihat video yang beredar bagaimana Pak Slamet itu yang memberikan hormat kepada Kang Deddy Mulyadi, ya, seorang gubernur, ya, adem-adem wae, ya, begitu ramahnya, begitu sopannya. Ternyata jangan-jangan seperti dikatakan oleh pelapor tadi, pengacara dari korban, ya, jangan-jangan beliau adalah otak di balik semuanya. Jangan-jangan. Ini mengerikan, kawan. Mengerikan sekali. Ya, kita berharap bahwa pihak penyidik itu terus gali informasi. Bahwa dengan adanya medsos yang beredar, di mana rumah singgah tadi yang saya sampaikan di Cidahu itu akan ditutup, itu sesungguhnya tidak ada. Tetapi yang ada adalah bagaimana Kapolsek mencoba untuk menenangkan warga yang sesaat sedang melaksanakan. Para pejabat-pejabat itu, apalagi keamanan-keamanan yang tahu hukum, mestinya jadi pelindung. Kalau nggak Pancasila diganti aja, ya. Susun aja dari sila pertama sampai kelima itu, susun semua itu tentang peraturan agama Islam. Itu kan pemimpin wilayah, pengamanan wilayah, kan sipil kan. Kalau Kapolseknya nggak bisa kerja ya diganti. Jadi sekarang juga kita minta diganti Kapolseknya. Nanti tinggal kita lihat bukti-buktinya, apakah Kapolsek bersama dengan pihak desa setempat pernah nggak mengeluarkan statement kepada si korban mau menutup rumah ibadah itu. Ke Divisi Propam Mabes Polri, ini tanda terimanya sudah untuk yang kami laporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi. Harusnya sih tidak perlu disurati, harusnya Pak KDM juga sudah tahu dan malah seolah jadi kami juga sudah jadi provokator. Kalau nggak Pancasila diganti aja, ya. Susun aja dari sila pertama sampai kelima itu, susun semua itu tentang peraturan agama Islam. Nggak boleh begitu. Sadar dong, hai pemimpin-pemimpin. Jangan mengorbankan, jangan membuat kekristenan itu sebagai umat yang tersolimi, sebagai umat yang anak tiri, sebagai umat yang kelas sekian. Nggak boleh begitu. Kapan negara Indonesia mau maju? Ayo, coba saya memberikan kritikan ini kepada pemerintah ini. Bagaimana tanggapan kalian? Masa harus orang Kristen harus dibunuh? Gereja berulang-ulang dibom, ya. Kenapa? Karena terlalu lemah penanganan dari aparat, terlalu lemah penanganan dari pemerintah, ya. Saya hanya bisa menyimpulkan bahwa hukum Islam lebih dominan, lebih berkuasa daripada hukum negara Indonesia, hukum positif, hukum yang seharusnya ditinggikan. Katanya Indonesia negara hukum, tapi tidak berlaku tuh. Coba lihat polisi hadir di situ, tidak berbuat apa-apa. Peserta yang melakukan ibadah semua pada ketakutan. Sampai mereka, para peserta itu sampai nangis, sampai shock, sampai trauma. Apalagi anak-anak peserta yang pengikut daripada ibadah tersebut. Mau jadi apa Indonesia kalau negara tidak hadir? Mau jadi apa Indonesia? Ya. Ayo, teman-teman, ya, suarakan ini. Ya. Jangan takut. Katakan yang benar. Ini tidak boleh dibiarkan, karena kalau dibiarkan ini orang-orang fanatik agama Islam ini sangat intoleran. Ini mereka semakin membabi buta. Yang jadi korban itu kekristenan. Jadi saya bersyukur ya, bersyukur bahwa sudah mulai muncul seperti Hotman Paris mulai memberikan kritikan bahwa Polri harus hadir. Ya, Listio Sigit ini mau dibilang apa? Ini percuma Listio Sigit ini jadi Kapolri, nggak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali, ya. Malah di zamannya Listio Sigit Kapolri, justru banyak pendeta-pendeta yang dianiaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam presisi. Saya Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Romawan, SIK MH, menyampaikan informasi penting terkait dengan perkembangan dari kasus pengerusakan kegiatan retreat yang dilaksanakan di rumah singgah di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Bahwa dengan adanya medsos yang beredar, di mana rumah singgah tadi yang saya sampaikan di Cidahu itu akan ditutup, itu sesungguhnya tidak ada. Tetapi yang ada adalah bagaimana Kapolsek mencoba untuk menenangkan warga yang sesaat sedang melaksanakan pengerusakan itu untuk ditenangkan.
Situasi untuk ketenangan itu tercapai dan saat ini Kapolsek sedang kami evaluasi kinerjanya terkait dengan pernyataan yang sesaat tadi. Tetapi untuk penutupan tempat ibadah maupun juga rumah singgah itu tidak ada. Dan situasi saat ini konsolidasi damai itu telah dilakukan baik dengan si pemilik rumah singgah, kemudian warga, dan juga dukungan oleh seluruh FKUB dan juga aparat yang ada di situ, baik itu dari pemerintah daerahnya, kepolisian maupun TNI. Jadi situasi kondusif ini harus kita jaga dan harmonisasi yang ada di Kecamatan Cidahu, khususnya Desa Tanggil ini harus kita pelihara. Jadi penekanan kami tidak ada penutupan tempat ibadah dan juga tempat untuk singgah yang digunakan sebagai retreat dari saudara kita yang Nasrani itu tidak ada sama sekali. Adapun untuk pengerusakan yang dilakukan oleh warga yang telah kita tetapkan 8 tersangka, ini telah selesai untuk penyidikannya dan saat ini kita telah koordinasi serta intensif dengan jaksa untuk pelimpahan tersangka, barang bukti dan juga berkas perkara. Kita percayakan kepada para penyidik untuk menyidik secara profesional dan proses ini bisa berjalan dengan lancar. Salam saudara-saudara, baru saja kita menonton video tadi dari awal pertengahan sampai selesai. Bagaimana kita sudah melihat bahwa seorang kepala desa yang berlaku intoleran, yang menjadi seharusnya pemimpin dan pengayom bagi masyarakat, tetapi yang ada justru seorang kepala desa memimpin intoleran untuk merusak dan membubarkan ibadah kekristenan yang ada di Cidahu, dan dia layak untuk diproses hukum. Nah, yang kedua, saudara-saudara, dan seorang Kapolsek Cidahu ini juga ya seharusnya secepatnya ya agar diproses dan ditangkoi. Kenapa? Agar ini boleh menjadi pembelajaran penting bagi yang lain, agar di kemudian hari tidak muncul lagi intoleran seperti ini. Tadi saya sangat-sangat begitu geram juga ya ketika ada seorang bapak polisi ini sepertinya mau membela Kapolsek Cidahu dengan mengatakan bahwa Kapolsek Cidahu melakukan itu, penutupan itu sementara, ya kira-kira seperti itu ya kurang lebihnya, agar menenangkan hati masyarakat yang marah pada waktu itu. Jadi dalam hal ini kita melihat Pak Polisi ini berpihak dan sedang membela seorang Kapolsek Cidahu. Padahal kalau kita lihat di video yang viral bahwa Kapolsek Cidahu ini justru sepertinya memimpin pelaku-pelaku intoleran. Oke, mungkin dia punya alasan seperti itu agar menenangkan hati rakyat. Tetapi itu salah, ya. Salahnya di mana? Seharusnya sebagai Kapolsek, orang ini ya menegur, bahkan menghukum pelaku-pelaku intoleran. Ya, kalau bisa ajak anggotamu sebanyak-banyaknya ya untuk menegur pelaku intoleran ini. Karena yang salah bukan orang Kristen yang sedang beribadah, karena mereka kan melakukan haknya, ya, dan melakukan kewajiban yang mereka lakukan. Ya, Anda salah dalam hal itu. Seharusnya Anda itu jangan mau kalah terhadap pelaku intoleran. Itu jelas-jelas intoleran loh, ya. Jadi Anda sebagai Kapolsek, ya, perintahkan anggota Anda sebanyak mungkin ya untuk menegur. Kalau pelaku intoleran ini melawan, ya Anda harus menang ya terhadap pelaku intoleran. Jangan kalah. Ya, jangan orang yang benar, orang yang melakukan haknya, orang yang tidak bersalah, jangan jadi mereka yang jadi korban. Nah, teman-teman, apa komentar saudara terhadap hal ini? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati dan mengedukasi. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh mengedukasi dan memberikan kepada kita pelajaran penting. Shalom.